Cinta Segitiga. Karya Kang Hamdan. Bab 01. Senin pagi tanggal 5 September tahun 2014, di jalanan raya kota Salatiga yang sedikit lengang. Ada sebuah mobil tengah melaju cepat menuju salah satu kompleks perumahan elit. Mobil tersebut dikemudikan oleh seorang pemuda bernama Andi. Pemuda itu sangat tampan rupawan, bertubuh tinggi atlantis dan wajahnya sangat karismatik. Sambil mengemudi, pemuda itu bicara sendiri. Aneh, kenapa Pak Denny tidak seperti biasanya ketinggalan berkas segala. Kepalanya menggeleng. Jadinya aku yang ketempuhan harus mengambil ke rumah dia, untung saja aku tadi belum jauh dari rumah. Pemuda itu menghela nafas panjang. Sebab, jika sudah separuh perjalanan, waduh bisa mumet di jalan sebab hari ini cuaca sangat panas berbeda dari biasanya. Matanya sejenak menatap rata selangit dari kaca mobil. Padahal masih pagi, tapi cuacanya tidak seperti biasanya hari ini. Itu yang tengah ada di dalam pemikiran Andi waktu itu, hingga tidak terasa mobilnya telah sampai di depan rumah Pak Denny, bosnya. Meski jarak lumayan jauh perjalanan dari rumah dia, akan tetapi jika terus berjalan sejauh apapun jaraknya pada akhirnya Andi sampai juga. Mobil Andi berhenti di depan gerbang rumah Pak Denny, disambut satpam yang bertugas mengamankan rumah mewah tersebut. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Tanyanya sambil menatap Andi, sepertinya tengah mengamati gerak-geriknya. Iya, mohon maaf Pak, saya mengganggu sebentar, saya mau mengambil berkas Pak Denny yang tertinggal di rumah. Andi langsung mengatakan permaksudannya. Oh begitu, ya sudah silakan masuk Mas, langsung temui saja putrinya, kebetulan lagi ada di rumah. Pak Satpam langsung membukakan pintu gerbang. Andi manggut lalu masuk ke halaman rumah megah tersebut. Setelah memarkirkan mobil, Andi segera berjalan menuju teras rumah. Ia bertemu Sally yang keluar dari dalam rumah. Nampaknya Sally lagi ada di ruang tamu melihatnya. Tentu saja tanpa mengetuk pintu atau mencet bel sudah dibuka duluan pintu tersebut oleh wanita cantik itu. Ada kamu Mas Andi, bersama siapa? Tanyanya sambil tersenyum manis. Sendiri saja Non. Jawabnya sambil menatap wajah wanita cantik itu. Oh no, jangan panggil aku Non dong, kayak kamu pembantu aku saja. Oh iya Sel. Andi mengulang ucapannya sambil senyum tipis. Nah gitu dong, kan enak didengarnya olehku. Senyuman wanita cantik itu semakin mengembang. Memang kamu ada maksud apa? Tumben sudah ke rumah sepagi ini, seharusnya kamu kan di kantor. Tanyanya, tatapannya tidak berpaling sedikit pun menatap wajah pria tampan itu. Aku mau mengambil berkas papamu yang ketinggalan di rumah, kebetulan tadi aku masih dalam perjalanan belum sampai kantor, mendapat telepon dari papa kamu, meminta agar aku mengambil berkas di rumah, Sel. Oh, kirain kangen aku. Wanita itu mencandainya sambil tersenyum manis. Emang boleh kalau aku kangen sama kamu? Andi pun tidak kalah balik menggodanya. Kalau mau boleh, siapa yang melarang? Jawabnya, di tengah senyumannya kian menggoda pria tampan itu. Oh begitu, tak kirain akan ada yang melarang. Tapi mohon maaf, tolong ambilkan berkasnya, takut terlambat sampai kantor nanti papamu marah. Andi berusaha mengalihkan perasaan yang sedang ia rasakan pada saat itu ke arah tersebut, walaupun memang betul takut terlambat. Ah iya. Sally pun sama perasaannya saat itu tengah berkecamuk oleh getaran rasa yang sulit ditolak. Namun saat ini berusaha menenangkan hatinya, apalagi memang betul apa yang diutarakan Andi, dia bisa terlambat sampai ke kantor. Sebentar ya, aku ambil dulu berkasnya. Tetapi baru mau membalikan badan terdengar ada yang bertanya, ternyata itu adik Sally. Kakak sedang mengobrol dengan siapa? Tanyanya sambil berjalan ke arah mereka. Aduh. Kamu bikin kakak kaget saja, kenalin ini Mas Andi, karyawan papa di kantor. Andi mengulurkan tangan sambil tersenyum tipis, lalu mengenalkan namanya duluan. Namaku Andi, kalau namamu siapa? Aku Sylvia, Mas. Sylvia menggenggam tangan Andi sambil tersenyum manis, getaran rasa yang sulit ditolak saat itu keduanya rasakan. Jangan lama-lama dong. Sally menegur sambil menatap Sylvia. Sally cemburu saat Sylvia memandang dan menggenggam tangan Andi cukup lama. Enggak kak, cuma salaman doang, kok cemburu? Ucap Sylvia sambil melirik ke arahnya. Siapa yang cemburu, orang kita tidak ada hubungan apa-apa. Sally menutupi rasa malunya, karena memang itulah yang tengah dia rasa pada saat itu.
Sylvia hanya tersenyum saat mendengar jawaban tersebut. Pada akhirnya saat itu Sally belum bergerak mengambil berkas yang diminta Andi malah mengobrol kembali bertiga. Lagi asik-asiknya mengobrol datang adik bungsu mereka yang tidak kalah cantik. Lagi asik mengobrol nih, kok nggak ngajak-ngajak sih kak? Kenalin dong, aku juga mau ikut mengobrol. Ucapnya sambil melirik lelaki yang baru dia lihat, tetapi secara cepat hanya hitungan detik mampu membuat hati dia berdetak kencang, oleh karisma pemuda tampan itu. Oh iya dek, Mas Andi, ini adik bungsuku, Indah. Ucap Sally segera mengenalkan Indah. Indah mengulurkan tangannya. Kenalkan aku Indah mas. Ucapnya sambil tersenyum, membuat Andi terpaku sebentar, ia tidak menyangka akan bertemu 3 wanita cantik di rumah tersebut. Hai mas, kok malah melamun, aku Indah. Wanita cantik itu membuyarkan pikiran Andi yang tiba-tiba cukup dalam memikirkan ketiga wanita itu. Andi akhirnya menerima tangannya sambil tersenyum, membuat Indah pun kian terpana oleh senyuman pemuda yang baru ia kenal saat itu. Oh iya maaf, aku Andi. Cukup lama tangan mereka saling genggam, baru terlepas saat Sally dan Sylvia yang sama-sama merasa cemburu, keduanya serempak tanpa komando batuk-batuk, sengaja dilakukan agar tangan mereka segera terlepas. Sesudah tangan mereka terlepas, Andi segera mengalihkan tatapannya pada Sally. Sel, maaf aku harus cepat nih, tolong ambilkan berkas itu sekarang, tidak enak sudah ditunggu papamu nanti terlambat. Andi berusaha membuyarkan pikiran mereka dan dirinya sendiri, karena saat itu ia dan ketiga gadis itu sedang merasakan perasaan yang sama. Sama-sama telah terpaut cinta. Kala itu 4 hati merasakan perasaan sama, bukan hanya Andi yang merasa berdetak kencang jantungnya, setelah bertemu 3 gadis yang terlihat kembar di matanya. Oh iya, maaf aku lupa, tunggu sebentar aku ambilkan dulu ke dalam ya. Setelah itu Sally langsung masuk ke dalam. Sedangkan Andi lagi bingung, hatinya tiba-tiba ada rasa aneh setiap melihat 3 wanita cantik yang terlihat kembar di matanya. Mereka selain cantik, manis dan seksi, ketiganya sangat ramah kepadanya. Tidak menyangka, Pak Denny memiliki 3 putri yang sangat cantik dan terlihat seperti kembar. Apakah mereka ini memang kembar ya? Pikirnya. Sejenak lamunan Andi cukup dalam, bahkan Sylvia dan Indah pun sama, seolah tidak ada kata yang mampu keluar dari mulut mereka. Tapi setelah cukup lama tak ada yang bicara, Sylvia menepuk bahu kanannya. Ih kenapa malah melamun mas, lagi mikirin aku ya? Ucapnya sambil menatap Andi, bibirnya tersenyum penuh arti. Andi sangat terkejut belum menjawab apapun, yang menjawab pertanyaannya bukan Andi tapi Indah. Ih kakak GR banget deh, sudah pasti lagi mikirin aku dong kak. Ucap Indah sambil melirik pada Andi, tak lupa menembakkan senyuman penuh arti juga. Baru saja Andi mau menjawab, dari dalam Sally datang sembari menenteng map berisi berkas-berkas papa mereka. Enak saja kalian bicara, jangan pada GR deh, Mas Andi baru pertama kali bertemu kalian, mana mungkin memikirkan kalian berdua, sudah pasti lagi mikirin kakak dong yang duluan saling kenal. Ah kakak juga GR, coba kita tanya Mas Andinya. Kedua adiknya pada bicara begitu, tentunya kejadian itu membuat Andi heran, dalam pikirnya. Kenapa ketiga wanita cantik ini seperti sedang berebut makanan kayak anak kecil? Ini yang lagi berkecamuk dalam hatinya. Tetapi ia tersenyum gembira sebab tanpa terkira, ia bisa menarik hati ketiga gadis cantik yang terlihat kembar itu. Andi segera batuk-batuk, berusaha ingin melerai ketiga wanita cantik itu yang lagi saling tatap, seolah tidak mau ada yang mau ngalah. Nampaknya ketiganya lupa di hadapan mereka ia tengah mendengarkan apapun yang dibicarakan ketiganya. Sontak wajah 3 wanita cantik mukanya langsung merah. Aduh, kalian berdua bikin malu aja. Bersambung. Lalu, seperti apa kisah Andi dan 3 wanita cantik itu? Silahkan tunggu bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe.